Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah, kita akan melanjutkan materi praktikum elektronika industri dengan judul praktikum motor starting dan kontrol kecepatan. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang rangkaian starting motor, bagaimana motor ini dapat bekerja pada awalnya, dan rangkaian kontrol kecepatan. Jadi poinnya ada dua, bagaimana untuk mengaktifkan motor tersebut, dan yang kedua bagaimana mengontrol kecepatan motor. Kita langsung saja ke gambar rangkaian. Oke, seperti yang teman-teman lihat, di sini sumbernya kita menggunakan sumber AC 110 volt. Di sini ada motor. Motor ini merupakan motor universal. Nah, di sini ada R1, VR1, CDS, sensor cahaya, kemudian komponen yang lainnya biasa kita ketemui. Yang baru di sini adalah diag dan triag. Nah, apa itu diag? Di sini ada diag 1, ada diag 2. Nah, diag itu merupakan singkatan dari diode for alternating current. Nah, diag ini merupakan jenis dioda semikonduktor yang sensitif terhadap tegangan listrik. Jadi, ketika tegangan diberikan ke diag melebihi tegangan breakover-nya, diag akan mengalami breakover dan menjadi konduktif. Nah, di sini ada kata breakover. Breakover itu merupakan tegangan minimum yang diperlukan untuk memulai pemicu atau trigger pada diag. Nah, berikutnya di sini ada triag. Triag itu merupakan singkatan dari triode for alternating current. Nah, triag ini merupakan jenis semikonduktor yang memungkinkan arus mengalir dalam dua arah, baik saat tegangan positif maupun negatif, diterapkan pada terminalnya. Di sini ada terminal 1, terminal 2. Nah, diag sering digunakan sebagai pemicu atau trigger dari triag dalam aplikasi pengendali daya. Jadi triag diag itu merupakan kombinasi dari triag dan diag yang digunakan secara bersama-sama dalam sirkuit kontrol daya. Nah, jadi rangkaian ini merupakan rangkaian kontrol fase untuk mengontrol kecepatan motor universal. Jadi yang mau dikontrol adalah kecepatan motor universal yang di sini. Nah, baiklah, tadi kan terbagi atas dua, ada rangkaian starting motor. Nah, rangkaian starting motor itu terdiri dari R3, kemudian R4, kemudian C5, diag 2, dan dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Nah, kondisi awal ketika diberikan daya, tegangan awal kapasitor C1 sampai C3 ini masih 0. Tegangan kapasitornya dia masih 0. Sehingga diag 1 mati. Nah, di kondisi awal terdapat arus yang mengalir dari R3 ke D1, kemudian ke D4. Nah, sehingga pada R5 itu terdapat tegangan. Nah, pada saat yang sama, di sini ada R5. Pada saat tegangan di R5 itu mencapai tegangan breakover dari diag 2,
maka diag 2 akan aktif. Diag 2 aktif, dia akan memicu teriak. Nah, pada saat yang bersamaan, kapasitor C1, C2, dan C3 ini mengisi melalui R1 dan variabel resistor 1 hingga mencapai tegangan breakover-nya. Apabila tegangan breakover dari diag 1 ini terpenuhi, tegangan breakover itu tegangan minimum yang diperlukan untuk memulai pemicu pada diag. Apabila tegangan breakover-nya telah terpenuhi, maka diag 1 akan aktif. Pada saat tegangan yang melintasi R5 ini berkurang, maka tegangan kapasitor pada C5 ini meningkat. Nah, ketika tegangan kurang dari tegangan breakover dari diag 2, maka diag 2 akan mati, sehingga sirkuit starting motor berhenti bekerja. Berikutnya akan ke kontrol kecepatan yang dipicu oleh diag 1. Nah, kontrol kecepatan itu bisa dicapai dengan menyesuaikan dari nilai variabel resistor 1. Di sini terdapat R2 dan C4 yang merupakan rangkaian snubber untuk melindungi teriak dari kerusakan. Demikian penjelasan dari motor starting dan kontrol kecepatan. Demikian penjelasan materi terakhir dari praktikum elektronika industri, yaitu motor starting dan kontrol kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.